Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berikut ini pada sesi kedua dari prinsip keselamatan, mata pelajaran prinsip keselamatan di program studi Magister K3 UI. Saya akan mencoba memaparkan tentang perkembangan keilmuan di bidang safety, ya. Jadi kalau kita lihat bahwa substansi utama yang memang dipelajari di keilmuan safety tentang hazard dan risiko, maka mengapa hazard ini perlu kita pelajari? Karena hazard ini bisa berkembang menjadi sebuah accident. Ini yang tidak diinginkan. Karena tujuan daripada keilmuan safety itu adalah menciptakan safe work system, sistem kerja yang aman. Nah, untuk sistem kerja yang aman ini adalah sistem kerja dan tentu saja yang tidak sampai terjadinya accident, gitu ya. Tidak bisa mencegah terjadinya accident dan juga bisa menanggulanginya, bisa mengendalikannya, dan juga kemudian bisa membangun sistem yang memang mumpuni sehingga tidak mudah untuk ditembus oleh accident ini. Nah, kalau kita lihat perkembangannya dari tahun 30 itu Hendrix sudah mengemukakan suatu teori yang disebut sebagai domino teori. Di mana di dalam domino teori tersebut itu memaparkan tentang perkembangan hazard menjadi accident, ya. Jadi dari accident itu, ternyata accident itu disebabkan oleh apa yang disebut sebagai immediate causes atau penyebab langsung. Nah, penyebab langsungnya waktu itu data-data dari Hendrix itu menyebutkan bahwa yang terutama menyebabkan adalah unsafe act dan unsafe condition. Ya, di mana unsafe act menjadi faktor penyebab yang paling banyak menyebabkan terjadinya accident, lebih dari 80%. Lalu kemudian kelompok penyebab yang menyebabkan terjadinya unsafe act atau unsafe condition itu adalah ternyata faktor manusia dan faktor pekerjaannya sendiri. Ini yang disebut sebagai basic causes, basic causes, dan kemudian dilatar belakangi oleh management factors, ya, management factors. Nah, domino inilah yang kemudian disebut sebagai domino teori yang dikemukakan oleh Hendrix pada tahun 30-an. Yang kemudian modifikasi lagi oleh Frankfurt dan Germain, ya, di tahun-tahun 70-an, begitu 80-an, 70-an, sehingga terkenal apa yang disebut sebagai accident model. Lalu kemudian sekitar tahun 85-90-an berkembanglah teori yang lain, ada teori Swiss cheese theory, ya, Swiss cheese model yang dikemukakan oleh oleh James Reason, ya, oleh James Reason. Nah, James Reason ini mengemukakan tentang bahwa hazard itu bisa berkembang menjadi sebuah accident, tetapi bisa dicegah dengan menggunakan barier-barier, ya, dengan menggunakan barier-barier yang disusun seperti Swiss cheese, ya, Swiss cheese. Ya, di mana barier-bariernya hati-hati karena barier-barier ini bisa ada kelemahan-kelemahan yang bisa ditembus, ya, yang disebut sebagai trajectory effect. Nah, jadi fokusnya kalau Hendrix dan Frankfurt itu kepada bagaimana mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya accident sehingga bisa melakukan pencegahan. Sedangkan James Reason dengan Swiss cheese-nya ini fokusnya adalah pada membangun barier-barier untuk menghambat agar hazard ini tidak berkembang menjadi accident, gitu. Inilah dua teori utama di dalam safety yang perlu kita pahami. Nah, kemudian pada tahun-tahun menjelang tahun 2000-an, ya, 90 sampai tahun 2000-an, pada tahun 2000-an sampai sekarang ini, kemudian berkembang juga teori dari Eric Hollnagel, yang mengemukakan bahwa safety itu bisa dibagi dua, safety 1 dan safety 2 eranya. Di mana safety 1 berbasis pada berfokus pada accident prevention dengan mencoba fokus pada accident kausal, penyebab-penyebab terjadinya accident, dan safety 2 berfokus kepada membangun kemampuan, ya, positive approach, membangun kemampuan yang mumpuni dari sebuah sistem safety sehingga tidak mampu terlampaui oleh accident yang ada sehingga tidak menimbulkan terjadinya konsekuensi yang merugikan. Nah, lalu kemudian sekarang yang berkembang lagi adalah gabungan antara safety 1 dan safety 2 yang kita sebut sebagai resilience concept, ya, juga dikembangkan oleh Eric Hollnagel dengan 4 variabelnya, yaitu response, learn, kemudian monitor, dan kemudian anticipate, ya. Inilah perkembangan teori daripada safety yang berdasarkan keilmuannya yang dipelopori oleh
oleh Heinrich, lalu kemudian Frankfurt dan juga James Reason sampai kepada Erich Hollnagel. Nah, prinsipnya perkembangan teori ini kemudian prinsipnya harus membangun 4 kegiatan utama, 4 prinsip kegiatan program di dalam safety, yaitu 4E, engineering, education, enforcement, and empowerment. Apa itu engineering? Membangun fasilitas sarana, kemudian kelengkapan daripada fasilitas-fasilitas safety, ya, melengkapi APD-nya. Ya. Jadi bagaimana bisa bekerja kalau kemudian fasilitas dan sarannya belum dikembangkan, peralatan-peralatan belum tersedia, protection guard-nya, ya, machine guard-nya belum tersedia segala macam. Nah, ini harus dilengkapi, APD juga harus dilengkapi dengan APD yang sesuai dengan standar. Lalu kemudian education, sejalan dengan itu, paralel dengan itu adalah education, knowledge tentang safety daripada para pekerjanya harus juga dikembangkan melalui training, melalui education program dan lain-lainnya. Lalu kemudian enforcement ini adalah kebijakan-kebijakan, aturan-aturan yang harus ada, dilengkapi peraturannya, lalu kemudian orangnya sudah di training. Nah, kalau kemudian tidak di-maintain dengan peraturan-peraturan, maka tidak akan berjalan programnya. Jadi harus di-enforce. Yang terakhir, apabila ini sudah berjalan, maka baru bisa dikembangkan empowerment, penanaman nilai-nilai dengan menggunakan program-program seperti program-program safety culture dan yang lain-lainnya. Maka 4E ini menjadi program yang prinsip bisa dilaksanakan ketika kita setelah menguasai tentang essential meaning daripada teori-teori safety dan juga diimplementasikan dengan menggunakan prinsip 4E ini. Demikianlah yang bisa saya sampaikan pada sesi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.